Selamat datang di liputan khusus. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Nibras, lalu rekan saya ada Elvira, Filya, Naurah, dan Afrah yang akan menemani kalian dalam pembahasan kali ini. Di era digital seperti sekarang, perkembangan teknologi telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam cara seseorang menjalin hubungan dengan orang lain. Jika dahulu seseorang harus bertemu secara langsung untuk berkenalan atau mencari pasangan, kini hal tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui aplikasi online dating. Fenomena online dating semakin banyak digunakan, terutama oleh kalangan anak muda. Sebagian orang menganggapnya sebagai solusi untuk praktis mengenal orang baru dan memperluas relasi. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat berbagai risiko yang perlu diwaspadai, mulai dari identitas palsu, penyalahgunaan kepercayaan. Lalu bagaimana sih sebenarnya pandangan masyarakat mengenai fenomena online dating? Apakah aplikasi ini lebih banyak memberikan manfaat atau justru menimbulkan berbagai dampak negatif? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tim kami telah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber dari berbagai kalangan, yaitu mahasiswa, masyarakat umum, dan yang lainnya. Guna memperoleh sudut pandang yang beragam mengenai pengguna online dating sebagai kelompok yang cukup dekat dengan perkembangan teknologi digital, berikut liputan yang telah dihimpun oleh rekan kami. Dipersilakan kepada saudari Elvira. Halo, selamat siang. Dengan saya Elvira Kandi. Pada siang hari ini saya telah berada di lingkungan kampus dan telah bersama salah satu mahasiswa yang berkenan untuk kita tanya-tanya tentang pendapatnya mengenai online dating. Halo Kak, boleh kenalan dulu? Halo, aku namanya Nadira. Oke Kak, siang hari ini aku pengen tanya-tanya nih Kak. Sekarang kan banyak orang ataupun mahasiswa yang sedang marak-maraknya menggunakan aplikasi online dating untuk mencari teman ataupun pasangan nih Kak. Nah, menurut Kakak Nading, gimana sih Kak, kenapa itu tuh bisa populer gitu di lingkungan mahasiswa? Kalau menurut aku pribadi sih, pastinya kan online dating tuh dia online kan, jadi lumayan praktis. Jadi dengan kesibukan mahasiswa yang dengan tugas, skripsi dan segala macem, belum lagi harus bolak-balik ngerjain tugas ke kampus gitu kan. Nah, dengan online dating nih kita bisa sambil mungkin pas lagi waktu luang tuh sambil nge-swipe gitu, terus abis itu ngebalesin sambil pokoknya jadinya kayak lebih praktis aja gitu. Betul. Dan nggak harus langsung ketemu selalu gitu kan gitu. Iya, menurut kakak itu salah satu keuntungannya tuh apa aja Kak? Kan selain tadi yang aku mention, ada juga karena kayak kita karena online jadi kita bisa koneksinya lebih banyak gitu kan, terus abis itu lebih luas, iya. Terus abis itu banyak banget macam-macam beragam orang, tipe-tipe orang yang ada di sana gitu. Betul. Terus abis itu juga kita kayak nggak harus langsung ketemu, kita bisa kenal lebih dulu lewat chatnya gitu. Okay. Nah, udah pasti kan ada resiko nih ya Kak, kalau tentang online gini. Nah, menurut Kakak apa sih Kak resiko atau hal-hal yang perlu kita waspadain ketika kita menggunakan online dating ini? Kalau resiko pasti selalu ada ya, apalagi kan online gitu. Banyak di luar sana yang iseng, yang nakal, yang jahat gitu kan. Kita nggak tahu banyak. Terus habis itu juga yang pastinya kan ada sekarang lagi namanya catfishing kan, identitasnya palsu gitu kan, pakai foto orang, ternyata pas ketemuan beda lagi. Itu yang harus diwaspadain. Jadi kita harus selalu hati-hati. Terus belum lagi kayak mungkin asal ngasih tahu identitas kita sendiri gitu ya, privasi. Betul. Terus ternyata malah disalahgunain gitu. Oke, teman-teman, itu adalah tips-tips juga ya dari Kak Nading untuk kita semua biar kita selalu hati-hati dalam penggunaan online dating ini. Terima kasih Kakak sudah berbagi opininya, sharing-sharing. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat dari dosen. Dipersilakan kepada saudari Filya. Baik, kembali ke saya dengan Filya dengan NPM 11524269. Baik, selamat siang Ibu. Terima kasih atas kesediaan waktu Ibu untuk menjadi narasumber dalam wawancara kami. Sebelum mulai, bolehkah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Mohon untuk menyebutkan nama mata kuliah,
yang Ibu ampuh serta program studi tempat Ibu mengajar. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Arlinda Putri. Saya selaku dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma. Kebetulan saya juga mengampu mata kuliah Psikologi dan Teknologi Internet, gitu. Dan saya lulusan dari Gunadarma juga. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, selanjutnya ingin saya menanyakan tentang mengenai pendapat Ibu. Bagaimana pandangan Ibu mengenai fenomena online dating di era digital saat ini? Iya, ternyata banyak ya fenomena online dating di era digital saat ini, karena banyak orang yang akhirnya putus asa nih ketika berkenalan secara langsung gitu ya. Akhirnya memutuskan untuk ya udah deh pakai online dating aja atau dating apps atau aplikasi dating gitu ya. Karena di aplikasi dating sendiri itu kita bisa menentukan nih karakternya bagaimana sih dari wajahnya gitu ya. Itu kan screening awal aja. Betul. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya bagaimana sikap mereka, karakter yang bisa dimunculkan oleh mereka ke kita itu bagaimana gitu ya. Nah, ini yang perlu diwaspadai juga nih terkait online dating gitu ya, bagi kita semua, mau itu mahasiswa atau non mahasiswa juga ternyata banyak pengguna dating apps gitu ya. Dan biasanya ini faktor-faktornya karena dipengaruhi oleh mungkin adanya tuntutan sosial gitu ya. Karena balik lagi zaman sekarang, ketika sudah dianggap usia matang terus belum punya pasangan pasti akan dipandang sebelah mata ya. Jadi mereka ada kekhawatiran ya udah deh pelariannya adalah dating apps gitu ya. Nah, tapi terkait hal tersebut itu menjadi concern kita semua ya, karena kita nggak pernah tahu nih kita akan bertemu orang yang seperti apa gitu. Ya, mungkin itu. Baik, terus yang kedua itu dari sudut pandang psikologi, apa dampak penggunaan online dating apps terhadap individu Bu? Oke, sudut pandang dari psikologi tentu mungkin tadi adanya pressure dari lingkungan sekitar, atau bisa jadi dia merasa kesepian atau loneliness gitu ya. Karena kesepian kayaknya saya butuh teman gitu. Tapi balik lagi kita tuh nggak pernah tahu siapa yang kita hadapi gitu ya. Hal yang dikhawatirkan adalah ketika mereka bisa membahayakan diri sendiri gitu ya. Iya, kalau syukur-syukur kita ketemu orang yang baik gitu ya. Bisa dapat yang baik sehingga bisa berjodoh. Namun kalau sebaliknya itu kan juga menjadi tantangan dan resiko ya bagi kita semua gitu yang menggunakan dating apps. Atau bagi kita yang aware nih, kok kayaknya lu main dating apps sih, akan menjadi pertanyaan nih, kayaknya lu harus hati-hati. Nah, kita bisa menghindar seperti itu ya. Mungkin itu sudut pandang dari sisi psikologinya. Baik, untuk yang ketiga itu saran Ibu bagaimana mahasiswa yang menggunakan aplikasi dating app ini Bu? Saran saya bagi mahasiswa ya, buat yang menggunakan dating apps, kebetulan saya juga mengajar gitu ya, jadi saya mau wanti-wanti bagi semua mahasiswa saya gitu, terutama teman-teman juga walaupun tidak diampu oleh saya, untuk tetap berhati-hati, karena balik lagi kita nggak pernah tahu siapa sih yang kita hadapi gitu ya di dalam aplikasi tersebut gitu. Dan jika nantinya memang mau ke arah yang lebih serius, tolong jaga diri. Pertama jaga diri, kemudian jangan pernah sendiri gitu ya. Kalau misalnya ternyata teman-teman kerasa dia baik kok, dia baik, tapi kita nggak pernah tahu gitu ya. Jadi tolong jangan pernah sendiri gitu. Kemudian lebih selektif aja sih gitu ya. Jangan pastikan dulu nih diri kita tuh sudah berdamai. Maksudnya gini, jangan jadikan dating apps misalnya ketemu orang yang benar gitu ya, jangan jadikan dia pelarian atau karena kesepian. Itu juga kan nggak baik ya. Jadinya kayak ya udah buat senang-senang. Iya, rata-rata orang mencari kesenangan dari dating apps, tapi alangkah lebih baiknya kita juga harus logika kita harus berjalan lebih bijak juga dalam menggunakan sosial media gitu ya. Dan kalau bisa ya kita harus bisa seperti Intel gitu ya. Kita harus cari tahu nih siapa sih orangnya gitu ya, dan ini orangnya dari latar belakangnya gimana gitu ya. Jadi tolong jangan sembarangan, karena kita nggak pernah tahu. Tadi kalau teman-teman masih ingat cerita yang itu, yang siapa tuh? Oh, yang fenomena pacarnya. Iya, fenomena itu mungkin juga berawal dari dating apps ya. Makanya mungkin bagi saya untuk dari saya untuk teman-teman, pesan saya sih lebih berhati-hati, lebih aware. Kalaupun memang niat serius, tolong jangan pernah sendiri. Apapun jangan pernah sendiri gitu. Paling itu dari saya. Baik,
sekian dari wawancara kami. Terima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber kami. Selanjutnya kembali ke studio. Selain mahasiswa, bagaimana pandangan orang tua terhadap fenomena ini? Dipersilakan kepada Saudari Naurah dan narasumber. Dengan saya Nora Rayani, saat ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber kami dalam kalangan orang tua untuk mengetahui pandangan mereka dalam fenomena online dating yang saat ini sedang sering digunakan. Baik, selamat siang Ibu. Terima kasih sebelumnya sudah bersedia untuk menjadi salah satu narasumber kami. Bolehkah sebelum masuk pada pertanyaan memperkenalkan diri terlebih dahulu? Saya nama aja, saya Irma, umur 42 tahun. Oke, untuk saat ini apa mempunyai anak? Ada 2 orang, yang satu umur 13 tahun, yang satu umur 8 tahun. Oh, berarti sudah salah satunya udah masuk ke beranjak dewasa ya? Remaja. Remaja, maaf. Baik, untuk masuk ke dalam pertanyaan, boleh nggak sih tahu pendapat Ibu tentang anak yang menggunakan aplikasi online dating saat ini? Kalau untuk zaman sekarang memang mungkin zamannya yang menggunakan banyak aplikasi online dan juga online, termasuk online dating. Cuma perlu adanya untuk anak yang seusia anak saya, anak remaja, perlu adanya pengawasan dari orang tua sih. Biar ada ini ya, takutnya ada hal yang tidak diinginkan. Iya, betul. Ibu sendiri merasa khawatir nggak sih kalau misalnya anaknya sendiri itu menggunakan kayak mencari pasangan tuh melalui aplikasi gitu, dan kenapa? Iya, khawatir karena kalau online itu kan kita belum mengenal orang itu secara real ya, hanya melalui dunia maya atau secara online. Jadi kita belum tahu apakah orang itu baik atau tidak gitu. Jadi cukup khawatir, dan kalau hanya untuk berteman saja sih boleh-boleh aja ya, memperluas pertemanan. Tapi untuk dating saya menasihati anak saya untuk tidak bertemu dengan lawan jenis atau teman di aplikasi online. Itu terutama sendiri ya, harus ada pengawasan, harus ada yang menemani kalau berkenalan dan ingin bertemu gitu. Menurut Ibu, apa sih yang perlu dilakuin biar penggunaan online dating itu tetap aman gitu untuk misalnya anak Ibu sendiri? Ya tetap harus diarahkan aplikasi online itu untuk seusia dia, batasannya sampai mana gitu. Untuk di online oke, boleh, tapi kalau untuk dating atau bertemu itu tidak saya izinkan ya gitu. Jadi hanya untuk berteman saja di aplikasi online untuk usia dia yang baru 13 tahun. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Ya, sama-sama. Baik, kembali lagi ke host di studio. Lalu bagaimana sih pendapat masyarakat umum tentang online dating ini? Dipersilakan kepada Saudari Afrah. Baik, terima kasih Awan. Saat ini saya telah bersama salah satu masyarakat untuk mengetahui pendapat mengenai fenomena online dating yang semakin banyak digunakan. Sebelumnya boleh aku tahu nama kakak siapa? Novi. Oke, kakak Novi. Apakah kakak pernah menggunakan dating apps? Pernah. Kalau iya, apa dating apps-nya? Bumble. Oke, baik. Menurut kakak, apakah online dating sudah menjadi hal yang wajar di masyarakat saat ini? Sudah, karena perkembangan zaman juga, jadi online dating ini sebagai salah satu pencari pacar yang cocok menurut saya. Menurut kakak, apa manfaat dan resiko dari penggunaan online dating tersebut? Manfaatnya pasti nambah relasi teman juga kan. Selain itu bisa juga kita sebagai berbaur ke orang lain gitu. Kalau misalkan orang lain kitanya pendiam, karena kalau online dating itu bisa bermanfaat buat orang yang introvert karena. Terus kalau resikonya
paling bahayanya kalau misalkan kita terlalu percaya kepada orang itu, sedangkan orang itu berniat jahat sama kita. Oh ya, oke. Kalau misalkan ada temen atau saudara yang ingin mencoba online dating, apa saran menurut kakak? Satu, jangan pernah terlalu percaya karena kan orang lain tuh bisa beda-beda kan. Nah, terus yang kedua itu mungkin lebih menjaga hati terlebih dahulu, jangan langsung kayak wah ini orang nih kayaknya udah cocok sama gue gitu. Oke, baik. Terima kasih Kakak Novi sudah berkenan untuk diwawancarai. Sekarang kita kembali ke studio Awan. Setelah mendengar pendapat dari mahasiswa, dosen, orang tua, dan masyarakat, dapat kita lihat bahwa keempat narasumber memiliki pandangan yang hampir sama. Mereka menilai bahwa online dating bukan lagi sesuatu yang asing di era digital saat ini. Kehadiran aplikasi kencan online memang memberikan kemudahan bagi seseorang untuk mengenal orang baru, memperluas relasi, bahkan membuka peluang menemukan pasangan hidup. Namun, di sisi lain, seluruh narasumber juga menekankan bahwa kemudahan tersebut tetap disertai berbagai risiko, mulai dari identitas palsu, penipuan, penyalahgunaan, kepercayaan, hingga ketidaksesuaian antara profil dengan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, penggunaan online dating harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tidak boleh hanya mengandalkan informasi yang ditampilkan. Jika kita kaitkan dengan teori psikologi, salah satu konsep yang dapat menjelaskan fenomena ini adalah hyper-personal model yang dikemukakan oleh Joseph Walter. Teori ini menjelaskan bahwa komunikasi melalui media online seringkali membuat seseorang lebih mudah menampilkan citra diri yang ingin ditunjuk kepada orang lain. Pengguna dapat memilih informasi apa yang ingin dibagikan, sehingga lawan bicara cenderung membentuk kesan yang lebih positif daripada kondisi sebenarnya. Akibatnya, hubungan yang terjalin secara online terkadang terasa lebih cepat akrab dibanding ketika bertemu langsung. Selain itu, fenomena online dating juga berkaitan dengan online disinhibition effect, yaitu kondisi ketika seseorang merasa lebih bebas mengekspresikan diri di dunia maya karena tidak berhadapan langsung dengan lawan bicara. Dampaknya bisa positif, misalnya seseorang menjadi lebih terbuka dalam menyampaikan perasaan. Namun dampak negatifnya juga ada, seperti memberikan informasi yang tidak sesuai, menggunakan identitas palsu, atau melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Berdasarkan hasil wawancara dan teori yang telah dijelaskan, kelompok kami berpendapat bahwa online dating pada dasarnya bukanlah sesuatu yang sepenuhnya baik ataupun sepenuhnya buruk. Dampaknya bergantung pada cara setiap individu yang menggunakannya. Online dating dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk memperluas pertemanan maupun menemukan pasangan apabila digunakan secara bertanggung jawab. Namun, pengguna juga harus memiliki kesadaran akan berbagai risiko yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Jangan mudah mempercayai orang yang baru dikenal secara online, lakukan verifikasi identitas, dan bangun komunikasi secara bertahap sebelum memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Hindari memberikan informasi pribadi yang bersifat sensitif kepada orang yang belum benar-benar dikenal. Apabila memutuskan untuk bertemu secara langsung, pilihlah tempat yang ramai serta beritahu keluarga atau teman mengenai lokasi pertemuan tersebut. Dengan sikap yang bijak, kritis, dan berhati-hati, online dating dapat dimanfaatkan secara lebih aman, sekaligus meminimalkan berbagai risiko yang mungkin terjadi. Pada akhirnya, teknologi hanyalah sebuah alat yang menentukan apakah teknologi tersebut memberikan manfaat atau justru menimbulkan dampak negatif adalah bagaimana cara kita menggunakannya. Semoga pembahasan kali ini
dapat menambah wawasan kita agar lebih bijak dalam memanfaatkan aplikasi online dating di era digital. Saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah bersedia berbagi pendapat serta kepada Anda yang telah menyaksikan liputan khusus kali ini. Saya Nibras dari kelompok 1 dengan rekan-rekan saya pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada liputan khusus berikutnya.